terkait dengan osteoporosis. Betul ya dok ya? Jadi untuk judul kulab kita pada siang hari ini adalah memahami osteoporosis, tulang kuat hidup sehat gitu. Nah, jadi di sini sudah ada bersama kita Dr. Valencia Febrianti, Magister Kesehatan Masyarakat ya dok ya. Jadi akan membahas terkait dengan apa sih osteoporosis itu, dan kemudian Dr. Valen ini juga salah satu dokter prodia yang saat ini bertugas di prodia senior gitu ya. Dok, silahkan untuk Dokter Valen untuk memaparkan materinya, waktunya 45 menit ya, Dok. Ya, terima kasih Mbak Giani. Izin saya share screen ya. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul melalui Zoom meeting pada pagi hari ini. Untuk kesempatan siang hari ini, saya dengan Dr. Valencia Febrianti, Magister Kesehatan Masyarakat, akan memaparkan terkait osteoporosis. Nah, ini kalau ada teman-teman sejawat, kalau ada dokter-dokter, izin dok, di sini saya bukan karena saya yang paling bisa, tetapi karena saya sedang memimpin diskusi aja. Jadi nanti kita sama-sama diskusi bareng ya dok ya, izin hanya refreshment aja. Baik, mungkin osteoporosis juga banyak kita pelajari di praktek, kemudian juga di sekolah sebelumnya, di kuliah gitu ya. Tapi ini hanya untuk membantu mengingat kembali saja terkait osteoporosis gitu. Nah, baik, untuk standar kompetensi dokter umum, osteoporosis ini masuk ke dalam tingkat kemampuan 3A, yang mana sorry. Mbak Yani, sorry ya, aku ulang ya. Oke, nggak apa-apa. Silakan, Dok. Oke, maaf. Nah, kalau untuk tingkat kemampuan dokter umum terkait osteoporosis itu masuk dalam tingkat kemampuan 3A. Bukan gawat darurat, tetapi dokter umum di sini bisa untuk mendiagnosis, kemudian melakukan penata laksanaan awal, dan bisa merujuk pasien ke dokter yang tepat, seperti itu. Kalau untuk ICD-10-nya, ada osteoporosis dengan fraktur itu masuk ke M80, dan tanpa fraktur itu masuk ke M81. Kemudian osteoporosis itu kenapa sih sekarang masih diangkat terus temanya? Karena sebenarnya osteoporosis itu merupakan masalah besar dalam layanan kesehatan masyarakat usia lanjut, namun hingga saat ini masih kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Nah, signifikansi dari klinisnya terletak pada fraktur yang timbul atau patah tulang yang timbul. Yang paling umum itu terjadi pada lengan bawah, terutama radius, kemudian tulang belakang, vertebra, dan panggul atau hip. Fraktur panggul ini merupakan fraktur yang paling serius dan paling sering terjadi pada usia lanjut juga, tentunya dengan beban biaya pelayanan kesehatan yang sangat besar juga. Di sebagian besar negara, insidensi dari osteoporosis ini sekitar 2 hingga 4 kali lebih tinggi pada wanita dibandingkan dengan laki-laki. Berikut epidemiologinya, ini adalah terlampir proyeksi populasi Indonesia hingga tahun 2050. Penelitian dari International Osteoporosis Foundation melaporkan bahwa pada tahun 2008, Indonesia ini memiliki populasi total sekitar 237 juta jiwa. Diperkirakan akan semakin meningkat lagi nih menjadi 254 juta pada tahun 2020 dengan persentase sebesar 11,7% atau 29 juta populasi yang berada di atas usia 60 tahun. Dan 288 juta pada tahun 2050 atau dengan persentase 24,8%, yakni 71 juta populasi yang berada di atas usia 60 tahun. Berdasarkan data dari Perhimpunan Osteoporosis Indonesia atau PEROSI, pada populasi yang berusia di atas 60 tahun ditemukan sekitar 41,8% pria dan 90% wanita adalah osteopenia atau low bone mass atau kepadatan tulang sudah menurun. Dan 28,8%
serta 32,3% wanita adalah osteoporosis. Nah, ini sudah berdasarkan kriteria WHO. Kalau dibayangkan kembali nih, berarti nanti tahun 2050 makin banyak lagi yang menderita osteoporosis, seperti itu. Nah, kemudian untuk definisi dari osteoporosis itu sendiri, penyakit yang ditandai oleh massa tulang yang rendah dan kerusakan mikroarsitektur jaringan tulang. Hal ini menyebabkan tulang tersebut jadi mudah rapuh dan kemudian juga mudah patah tulang atau mengalami fraktur, seperti itu. Kalau untuk definisi operasionalnya dari nilai BMD, dikatakan osteoporosis jika tes skornya itu ada di angka kurang dari sama dengan minus 2,5. Jadi makin minus ke bawah itu osteoporosis. Nah, seperti yang kita tahu, memang tulang itu adalah jaringan yang hidup ya, terus bertumbuh seperti itu. Nah, pada slide ini terlampir pola perkembangan tulang dan penurunan massa tulang seiring dengan waktu. Jadi, mulai dari usia 0 sampai dengan 30 tahun nih, mulai dari kandungan sampai usia 30 tahun, tulang ini mengalami fase modeling, fase pertumbuhan. Nah, kemudian selama 20 sampai dengan 30 tahun ini, modeling tuh terjadi terus dan pertumbuhan tulang mencapai puncaknya di usia 30 tahun. Kemudian setelah itu diikuti oleh fase remodeling, di mana pengeroposan tulang ini tampak nyata. Pada perempuan kita lihat ya, mulai dari usia 45 tahun sampai bertambahnya usia atau sudah menopause, pengeroposan tulang itu makin besar terjadi pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Terlihat sekali ya kalau pada perempuan yang garis merah ini landai sekali dan lebih cepat turunnya pengeroposan tulangnya dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian ini adalah anatomi tulang. Untuk anatomi tulang itu sendiri terdiri dari periosteum, yaitu membran yang mengcover tulang, kemudian terdiri dari kortikal yang membentuk tulang kerasnya, kemudian dalamnya itu terdiri dari trabekula, yaitu jaringan yang berbentuk seperti spons ya, menyerupai spons. Nah, di sini kita bisa lihat nih di anatomi tulang ini ada perbandingan laki-laki dan perempuan juga. Jadi saat pubertas kita bayangkan di sini pertumbuhan periostel dari laki-laki itu lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Dan pada masa tua, resorpsi atau proses pembongkaran tulang, penghancuran tulang ini lebih kecil terjadi pada laki-laki. Sehingga pada perempuan massa tulangnya itu lebih sedikit dan resorpsi tulang itu lebih besar sehingga lebih rentan terhadap osteoporosis. Tapi juga diingat di sini ada peran menopause yang mana estrogennya juga turun ya, Dok ya, teman-teman. Nah, kemudian berikut adalah proses remodeling tulang. Kita lihat di sini di gambarnya, siklus remodeling tulang itu dimulai dari aktivasi dari osteoklas. Tulang diresorpsi membentuk lubang dan pit. Nah, ini kerja dari osteoklas. Kemudian diikuti dengan fase reversal. Ping-ping ini, nah, lubang ditempati oleh prekursor dari osteoblas. Kemudian osteoblas mulai mengisi kembali lubang-lubang ini dengan matriks tulang. Tetapi karena banyaknya unit remodelingnya aktif, kemudian aktivitas osteoklasnya juga lebih banyak, lebih aktif dibandingkan osteoblas, fase resorpsi ini berjalan lebih cepat dibandingkan dengan fase pembentukan. Akhirnya rongga resorpsi ini terlalu besar, tapi osteoblas kerjanya sedikit. Pembentukan tulang jadi tidak memadai untuk pembentukan tulang baru. Sehingga trabekula atau struktur jaring spons di dalam tulang ini semakin menipis dan semakin terputus-putus. Terjadilah pengeroposan struktur tulang, membuat tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, keadaan menopause itu membuat perempuan mengalami osteoporosis lebih banyak dibandingkan dengan pria. Nah, ini adalah pengaruh dari hormon, terutama hormon estrogen. Nah, tentunya kita juga tahu ya kalau sel-sel osteoklas sama osteoblas dan prekursor itu dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu seperti
reseptor activator of nuclear factor kappa B ligand, kemudian juga osteoprotegerin, dan berbagai sitokin serta hormon lainnya seperti estrogen, PTH, vitamin D. Nah, kemudian faktor-faktor eksternal lain juga bisa mempengaruhi remodeling tulang. Kalau untuk dari peran hormon estrogen itu sendiri, kita lihat di gambar ini ya. Jadi estrogen itu berperan pada osteoblast dan osteoklas. Berperan pada kedua sel ini. Nah, untuk estrogen pada osteoblast itu merangsang diferensiasi prekursor dari osteoblast menjadi osteoblast yang matang. Dan kemudian estrogen ini pada osteoblast itu bisa menghambat apoptosis atau kematian sel dari osteoblast melalui pengaruh dari TGF beta. Nah, kemudian osteoblast ini jadi bertahan lebih lama dan lebih banyak membentuk tulang karena tadi si estrogennya berhasil untuk diferensiasi prekursor osteoblast dan menghambat apoptosis dari TGF beta ini. Nah, kemudian pada osteoklas, estrogen ini menghambat penghancuran tulang dengan cara apa? Dengan cara menghancurkan, osteoblast ini sebenarnya mengeluarkan rank L ya sebenarnya. Untuk osteoblast ini sebenarnya mengeluarkan rank L tadi, reseptor activator of nuclear factor kappa B ligand yang bisa merangsang osteoklas. Nah, tetapi estrogen ini bekerjanya menghambat dari rank L ini. Nah, sehingga kalau sudah estrogen menghambat rank L, alhasil jadi mempercepat kematian osteoklas. Karena osteoklasnya sedikit, alhasil si osteoblastnya bisa lebih aktif daripada osteoklasnya. Kemudian estrogen ini juga bisa menekan ekspresi dari sitokin-sitokin yang merangsang osteoklastogenesis. Sehingga meningkatkan sehingga yang tadinya harusnya si apoptosis osteoklas itu meningkat karena si estrogen menekan sitokinnya, alhasil aktivitas dari resorpsinya berkurang. Seperti itu ya. Nah, kemudian berikut adalah slide untuk menjelaskan dua kelompok utama penanda remodeling tulang, yaitu penanda pembentukan tulang, yaitu formation, dan penanda resorpsi tulang, yaitu resorption. Nah, penanda pembentuk tulang ini mencerminkan aktivitas osteoblast, yaitu sel yang membentuk tulang baru, terdiri dari produk sintesis kolagen seperti prokolagen type 1 karboksi terminal propeptide dan PINP yang merupakan hasil dari pemecahan prokolagen tipe 1 ini. Ya, ada PICP dan PINP. Kemudian juga protein matriks seperti osteokalsin yang dihasilkan oleh osteoblast dan berperan dalam mineralisasi tulang. Kemudian ada enzim osteoblast, yaitu menghasilkan total alkalin fosfatase dan bond spesifik alkalin fosfatase yang meningkat seiring dengan peningkatan pembentukan tulang. Kemudian pada penanda resorpsi tulang, itu penanda ini mencerminkan aktivitas osteoklas, yaitu sel yang menghancurkan tulang. Terdiri dari apa? Produk degradasi kolagen, kemudian ada cross-link telopeptide kolagen tipe 1. Nah, ini terdiri dari NTX, CTX yang merupakan fragmen kolagen yang dilepaskan selama resorpsi tulang. Kemudian juga ada CTX MMP yang berasal dari degradasi oleh enzim matriks metaloproteinase. Kemudian ada enzim osteoklas juga yang terdiri dari tetrat resisten acid fosfatase. Nah, untuk klasifikasi osteoporosis itu sendiri terdiri dari osteoporosis primer, ada tipe 1 yang kehilangan massa tulang yang terjadi sesuai dengan proses penuaan, kemudian ada tipe 2 juga, itu adalah osteoporosis senil, kemudian ada osteoporosis sekunder, osteoporosis yang dipengaruhi oleh hal-hal yang mendasari seperti faktor resiko gitu. Kemudian ada osteoporosis idiopatik, yaitu osteoporosis yang tidak jelas diketahui penyebabnya, biasa ditemukan pada anak-anak dan remaja dewasa atau tengah. Nah, kemudian untuk faktor resiko osteoporosis ini ada yang bisa dimodifikasi dan
tidak dapat dimodifikasi. Untuk yang dapat dimodifikasi seperti merokok, kemudian konsumsi banyak alkohol, kafein, kemudian juga sedikit konsumsi kalsium, vitamin D, kemudian juga kurang aktivitas, dan BMI kurang dari 19. Nah, kemudian ada faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi, yaitu usia, wanita, kemudian juga orang Asia, kemudian riwayat keluarga. Riwayat keluarga yang menderita osteoporosis serta riwayat keluarga ada patah tulang panggul itu bisa meningkatkan risiko osteoporosis di masa yang akan datang. Dan kemudian juga riwayat fraktur sebelumnya itu juga meningkatkan risiko terjadinya osteoporosis. Kemudian ada beberapa faktor risiko lagi lainnya seperti faktor risiko dari obat-obatan dan faktor risiko dari kondisi medis lain. Nah, kemudian untuk patogenesisnya sendiri, kita tahu bahwa osteoporosis adalah kondisi tulang kropos di mana di mana kropos tulangnya terjadi karena ketidakseimbangan antara pembentukan tulang baru dan penghancuran tulang lama. Nah, proses ini bisa dipengaruhi oleh faktor primer alami dan faktor sekunder. Tadi saya sudah sebutkan bahwa jenis osteoporosis itu ada osteoporosis primer dan osteoporosis sekunder. Nah, osteoporosis primer ini karena penuaan normal ya, terutama pada wanita pasca menopause karena terjadinya penurunan estrogen. Kemudian karena usia 30 tahun juga, kita juga tahu tadi bahwa penghancuran tulang itu lebih banyak terjadi pada usia lebih dari 30 tahun ya dibandingkan dengan pembentukan tulang. Kemudian ada faktor genetik, kemudian juga di sini ada osteoporosis sekunder yang dipengaruhi oleh merokok, alkohol, kekurangan vitamin D, kondisi hipertiroidisme. Nah, hal-hal ini menyebabkan menurunnya kepadatan tulang. Nah, kemudian ada mekanisme patofisiologi lain yang tadi dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya, faktor-faktor sekunder. Kita lihat pada slide ini. Kondisi malnutrisi, penyakit hati, dan ginjal atau gangguan penyerapan usus itu bisa menurunkan aktivitas vitamin D. Akibatnya penyerapan kalsium dari usus menjadi menurun. Nah, kalsium tidak cukup untuk mineralisasi tulang, alhasil pembentukan tulang jadi terganggu. Dan kemudian juga ada faktor-faktor lain seperti proses penuaan, itu akan merangsang stres oksidatif, jadi menyebabkan hilangnya integritas dari tulang kortikal, kemudian juga penurunan hormon estrogen pasca menopause, di mana hormon estrogen ini bisa merangsang terbentuknya osteoklas atau merangsang kerja osteoklas yang berlebihan karena tadi rank L-nya bebas, tidak ada yang menekan dari si estrogen. Alhasil osteoklasnya menjadi lebih aktif. Kemudian untuk kondisi hiperparatiroidisme dan kanker tulang, ini juga bisa membuat rank L juga lebih aktif, kemudian tulang bisa lebih banyak dihancurkan, kemudian kondisi kortikosteroid, hipertiroidisme, kemudian merokok, yang ini nantinya akan menghambat pembentukan tulang. Jadi kondisi di mana estrogen menurun, kemudian vitamin D juga sedikit, kemudian dapat menyebabkan rank L aktif, akhirnya osteoklas jadi aktif karena tidak ada yang menekan lagi nih kerjanya osteoklas. Jadi penghancuran tulang lebih dominan dibandingkan dengan pembentukan tulang. Kemudian juga kondisi kalsium yang rendah dan vitamin D yang rendah ini menyebabkan mineralisasi jadi menurun sehingga pembentukan tulang juga jadi menurun. Seperti itu. Nah, kemudian kita sebagai dokter umum, apa yang harus kita lakukan? Ketika pasien datang, kita juga harus melakukan penilaian risiko osteoporosis. Ketika pasien usia lanjut datang, kemudian beliau mau melakukan pemeriksaan osteoporosis. Yang kita lakukan adalah kita cari tahu dulu apakah pasien tersebut ada faktor risiko atau tidak terhadap osteoporosis. Nah, kita lihat penilaian risikonya dengan tes 1 menit risiko osteoporosis. Jadi di sini ada 19 pertanyaan yang mencakup faktor risiko yang bisa mempengaruhi osteoporosis. Jika ada satu saja, maka dinyatakan pasien tersebut memiliki risiko osteoporosis. Seperti itu. Nah, tetapi jika memang ada jawaban ya, tidak pasti pasien tersebut osteoporosis ya, tetapi jika jawaban tidak pun tidak pasti juga kalau pasien tersebut tidak osteoporosis.
Seperti itu. Jadi semua harus dipastikan dengan pemeriksaan BMD sebagai diagnosis dan pemeriksaan lab lain sebagai penunjang. Nah, kemudian kita juga harus menilai risiko fraktur pada pasien. Sebenarnya kalau pada pemeriksaan BMD ini memang sudah termasuk FRAX ya. Jadi penilaian risiko fraktur itu otomatis ada pada hasil pemeriksaan BMD. Nah, tetapi ketika pasien tidak melakukan pemeriksaan BMD, kita bisa melakukan penilaian risiko fraktur menggunakan Fracture Risk Assessment Tools atau FRAX. Dengan cara apa? Kita bisa masuk ke website berikut, nanti akan tampil kalkulator seperti ini. Nah, kemudian kita isi, tetapi penilaian resiko fraktur ini boleh juga tanpa adanya nilai BMD ya. Jadi nanti nilai BMD bisa dikosongkan. Nah, nanti terlihat nih risiko fraktur yang terjadi 10 tahun yang akan datang. Nah, risiko fraktur yang dianggap sebagai ambang batas dilakukan terapi itu jika probabilitas fraktur osteoporosis mayornya dalam 10 tahun itu lebih dari sama dengan 20%. Atau probabilitas fraktur panggul dalam 10 tahun ke depan itu lebih dari sama dengan 3%. Seperti itu. Nah, kemudian kita perlu mendiagnosis osteoporosis dengan pemeriksaan BMD. Jadi, gold standar untuk osteoporosis itu dengan pemeriksaan BMD saja ya Bapak Ibu ya, teman-teman. Nah, kita lihat di sini osteoporosis ini dapat ditegakkan dengan BMD. Dengan jenis tes BMD yang paling umum itu adalah dengan DXA atau Dual Energy X-ray Absorptiometry yang menggunakan sinar X dengan radiasi yang rendah. Nah, pemeriksaan BMD ini mampu mendeteksi penurunan massa tulang dalam jumlah yang sangat kecil. Nah, DXA ini juga digunakan untuk mengukur kepadatan tulang pada tulang belakang, kemudian ada tulang pergelangan tangan atau tulang distal radius, kemudian juga tulang panggul. Jadi, kalau ada pasien datang, kemudian nanya pemeriksaan BMD, kemudian mereka biasanya suka nanya nih, titik-titik yang diperiksa yang mana? Atau enggak mereka ada masalah lutut, tapi mereka kira itu pemeriksaan BMD itu di titiknya ada di lutut. Nah, bukan seperti itu ya. Jadi, pemeriksaan BMD ini dilakukan pada 3 titik utama, yaitu pada tulang belakang, lumbal 1 sampai dengan lumbal 4, kemudian tulang panggul, kemudian juga lengan bawah, ya, atau radius sepertiga distal, seperti itu. Nah, kemudian titik BMD ini bisa dilakukan 2 posisi, 3 posisi, sama 5 posisi. Kalau 2 posisi itu merupakan posisi standar dari WHO untuk menegakkan diagnosis osteoporosis. Jadi sebenarnya cukup 2 titik BMD saja untuk menegakkan osteoporosis. Jika salah satunya osteoporosis, maka kesimpulannya akan osteoporosis seperti itu. Nah, kalau 3 titik yaitu tulang belakang, panggul, kemudian pergelangan tangan atau lengan bawah, itu dilakukan sebenarnya kenapa kita harus menambah pergelangan tangan jika pasien tersebut mengalami gangguan anatomi lain pada tulang belakang, misal seperti kifosis berat atau skoliosis berat. Nah, itu penilaian BMD-nya agak susah, jadi ditambah dengan pergelangan tangan seperti itu. Nah, kalau limposisi itu titiknya apa saja? Sebenarnya sama, 3 titik utama tadi, tulang belakang, panggul, sama lengan bawah. Tetapi ditambah, tadinya kan lengan bawahnya hanya sisi kiri aja, panggulnya hanya sisi kiri aja, tapi ditambah jadi pergelangan tangan atau lengan bawah kanan juga diperiksa, kemudian panggul kanan juga diperiksa. Jadi 5 titik ini tidak beda titik ya Bapak Ibu ya atau teman-teman ya. Tetap 3 titik utama tapi hanya nambah kanan dan kirinya saja. Seperti itu. Nah, kalau untuk penilaian BMD kita itu baca dari nilai T-score ya. Jadi diagnosis osteoporosis menurut WHO pada perempuan pasca menopause dan laki-laki di atas usia 50 tahun kita lihat T-score-nya. Normal jika lebih dari sama dengan -1, dari positif sampai dengan -1 itu normal. Kemudian massa tulang rendah atau osteopenia antara -1 sampai dengan -2,5.
Kemudian osteoporosis itu jika kurang dari -2,5, jadi -2,5 makin minus lagi turun ke bawah, itu osteoporosis. Kemudian dikatakan osteoporosis berat jika -2,5 ke bawah lagi ditambah dengan patah tulang. Itu masuk ke dalam kategori osteoporosis berat. Nah, indikasi pemeriksaan BMD ini ada ya Bapak Ibu ya, jadi nggak kita tawarin ke semua orang sebenarnya pemeriksaan BMD ini. Indikasinya adalah perempuan berusia 65 tahun atau lebih atau sudah menopause, kemudian perempuan pasca menopause dengan riwayat patah tulang, kemudian ada gambaran osteopenia pada BIA, kemudian juga sudah ada terapi glukokortikoid atau sebelumnya ada riwayat autoimun, jadi penggunaan kortikosteroidnya banyak. Kemudian juga perempuan perimenopause atau pasca menopause dengan risiko osteoporosis seperti indeks massa tubuhnya kurang dari 20 kg. Kemudian penggunaan glukokortikoid jangka panjang, riwayat fraktur osteoporosis dalam keluarga juga, menopause dini kurang dari usia 40 tahun sudah menopause, merokok, kemudian juga konsumsi alkohol, lalu laki-laki berusia 70 tahun atau lebih, kemudian laki-laki berusia kurang dari 70 tahun dengan lebih dari sama dengan satu faktor risiko osteoporosis seperti indeks massa tubuhnya rendah, kemudian BMI-nya kurang dari 19, kemudian ada riwayat fraktur karena trauma ringan, misalnya kesleo aja tiba-tiba fraktur. Nah, itu risiko osteoporosis tinggi. Kemudian adanya evaluasi terapi osteoporosis itu juga perlu pemeriksaan BMD, kemudian mengalami penyakit atau kondisi yang berisiko mengalami osteoporosis seperti rheumatoid arthritis, penggunaan pengobatan kortikosteroid, terapi antikonvulsan lebih dari 5 tahun. Kemudian penyakit ginjal, osteomalacia, hiperparathyroidism, dan terapi pengganti tiroid yang lebih dari 10 tahun. Imobilisasi lama juga bisa menyebabkan bisa menjadi indikasi BMD. Nah, ini adalah contoh hasil dari BMD. Kalau di Prodia Senior hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Jadi untuk lembar pertama itu adalah kesimpulan dari dokter radiologinya. Hasil ini tertera adalah hasil pemeriksaan BMD 3 posisi. Nah, pada lembaran pertama itu ada kesimpulan hasil dari tulang belakang, kemudian panggul, dan radius. Ya, jadi nanti akan disimpulkan T-score-nya saja. Kalau pada hasil pemeriksaan yang tertera di slide ini, pasien menderita osteopenia atau low bone mass. Nanti terlihat dari kesannya. Kenapa? Karena nilai T-score-nya pada vertebra itu -1,6. Kemudian pada femur kirinya atau hipnya itu T-score-nya -1,3. Kemudian pada 1/3 kiri lengan bawah distalnya T-score-nya -1,3. Ini masih masuk dalam kategori osteopenia, belum osteoporosis. Nah, pada kesan juga akan tertera hasil dari FRAX. Berdasarkan perhitungan FRAX, risiko patah tulangnya dalam 10 tahun ke depan, mayor osteoporotic fracture-nya 2,4%, kemudian hip fracture-nya 0,2%. Jadi tadi screening risiko fraktur itu dari FRAX tool akan terlihat otomatis jika melakukan pemeriksaan BMD. Jadi nggak perlu pakai kalkulator yang tadi lagi. Dan pada lembaran pertama ini juga tertera sarannya ya, indikasi untuk terapi mencegah osteoporosis, kemudian menjaga pola hidup sehat, lalu juga ada indikasi untuk pemeriksaan BMD berikutnya, entah 1 sampai dengan 2 tahun kemudian, seperti itu. Nah, kemudian pada sisi kanan, teman-teman, ini terlihat ada hasil dari pemeriksaan BMD bagian lumbal atau tulang belakang ya. Kita lihat pada hasil di XA result summary-nya, yang perlu kita lihat itu yang mana? Yang perlu kita lihat itu adalah nilai T-score tapi pada bagian total. Bukan L1, L2, L3, L4 dalam satu kesatuan aja, bukan. Tetapi yang kita lihat itu total. Kenapa? Karena ISCD itu merekomendasikan penggunaan rata-rata dari L1 sampai dengan L4 selama tidak ada kelainan seperti skoliosis atau fraktur, ini dipercaya paling representatif berdasarkan penelitian untuk melihat
kepadatan tulang. Jadi yang kita lihat itu total ya, bukan satu-satu L1, L2, L3, L4, tapi total yang di bold dan kita lihat pada T-score-nya. Ternyata benar tadi T-score-nya minus 1,6. Masuk ke osteopenia. Kemudian juga di sini tertera grafiknya. Kalau hijau itu normal, kalau kuning itu osteopenia, kalau merah itu osteoporosis. Dan kemudian pada lembaran berikutnya kita lihat ada gambaran hip atau gambaran panggul. Kita lihat DXR resultnya summary-nya. Ini yang kita lihat adalah neck-nya ya, bukan total. Kalau di bagian hip ini yang kita lihat skornya adalah neck. T-score pada neck. Kenapa? Karena lokasi ini yang paling konsisten dan paling terkait dengan risiko fraktur pinggul. Jadi kita lihat neck-nya. Dan kemudian juga ISSD menyatakan bahwa neck dari si femur ini lebih baik dibandingkan dengan total hip untuk klasifikasi densitas tulang karena variasi anatominya tuh lebih kecil dan sensitivitasnya lebih tinggi terhadap perubahan densitas tulang. Seperti itu. Dan pada lembaran hip ini juga tertera kesimpulan dari Frax Tool Study ya. Meyer osteoporotic fracture-nya 2,4%, kemudian hip fracture-nya sebesar 0,2%, seperti itu. Nah, kemudian pada lembaran berikutnya itu akan tertera hasil dari left forearm-nya, lengan bawahnya, yaitu kita lihat 1/3 distalnya. Kenapa 1/3 distal? Karena bagian kortikal dari radius yang paling stabil itu 1/3 distal. Seperti itu. Jadi yang kita lihat itu T-score pada 1/3 dari forearm-nya. Yang kita lihat skornya ini ya. Kita lihat yang paling tebal atau di bold 1/3 seperti itu. Nah, kemudian beberapa pemeriksaan penunjang lain yang bisa membantu osteoporosis itu adalah pemeriksaan kalsium. Nah, pemeriksaan kalsium ini adalah pemeriksaan yang penting untuk melihat peran dari mineral tulang. Nah, kalau untuk pemeriksaan kalsium itu ada dua ya, ada kalsium total sama kalsium ion. Nah, ini bedanya apa? Kalau kalsium total itu mengukur total konsentrasi kalsium di dalam darah, termasuk yang berikatan dengan protein, terutama albumin. Nah, kalau kalsium ion ini hanya melihat kalsium bebas saja yang aktif secara fisiologis, seperti itu. Jadi kalau kita pilih kalsium mana yang paling bagus untuk pemeriksaan osteoporosis itu kalsium ion. Kenapa? Karena kalsium ini adalah kalsium bebas yang aktif secara fisiologis dan nggak berikatan dengan albumin. Karena kalau misalnya kalsium total yang kita periksa itu akan dipengaruhi oleh albumin. Misal kalau pada pasien yang terjadi hipoalbuminemia, maka kalsiumnya itu akan terkesan seperti rendah. Tapi padahal ketika albumnya dikoreksi, kalsiumnya normal, seperti itu ya. Nah, kemudian kalsium ion ini juga lebih akurat dibandingkan dengan kalsium total. Kalsium ion juga mencerminkan langsung aktivitas fisiologis dan biologis. Nah, tetapi banyak juga diperiksakan kalsium saja karena memang kalsium ini lebih murah harganya dan pemeriksaannya lebih mudah. Tetapi untuk yang ditanya lebih baik mana, lebih baik pemeriksaan dengan kalsium ion. Kemudian kita juga perlu vitamin D25OH total yang bisa membantu mengontrol kalsium dan fosfat dalam darah. Kalau referensi nilainya itu normalnya adalah 30, kemudian defisiensi jika di bawah 20. Kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan bone turnover tulang tadi untuk melihat remodeling tulang. Kita bisa melihat dengan N-mid osteokalsin yang mana osteokalsin ini akan aktif keluar ketika osteoblas bekerja atau ketika pembentukan tulang mulai aktif. Nah, jadi kita bisa melihat N-mid osteokalsin ini untuk melihat kerjanya osteoblas atau kerja pembentukan tulang seperti itu. Nah, sebenarnya N-mid osteokalsin atau bone turnover markers ini paling bagus diperiksa juga untuk melihat pengobatan, efektivitas dari pengobatan osteoporosis. Kemudian ini juga kita lihat CTX atau C-terminal telopeptide
Ini merupakan salah satu bone turnover marker juga yang tadi saya jelaskan di awal untuk fase remodeling. Nah, CTX peptide ini jika tinggi maka menunjukkan bahwa si osteoklasnya aktif atau proses penghancuran tulangnya itu lebih aktif seperti itu. Jadi peningkatan konsentrasi serum beta CTX ini telah dilaporkan pada pasien dengan peningkatan resorpsi tulang atau penghancuran tulang yang aktif. Kemudian tadi beberapa rentetan untuk sebagai dokter umum lakukan ketika pasien datang ya, dengan kita lihat adakah faktor resiko atau tidak, kemudian kita lihat resiko frakturnya dengan FREX, kemudian kita lakukan pemeriksaan penunjang untuk mendiagnosis osteoporosis dengan BMD, kemudian penunjang lainnya dengan laboratorium. Nah, kita sebagai dokter umum itu bisa melakukan terapi awal osteoporosis. Dengan apa? Yang tadi evaluasi penyebab osteoporosisnya. Kenapa? Ada nggak faktor-faktor resiko yang mempengaruhi? Ada nggak penyakit-penyakit atau kondisi medis yang mempengaruhi osteoporosis? Kemudian kita sarankan ke pasien untuk modifikasi gaya hidup. Lakukan dengan mencukupi nutrisi asupan kalsium 1000 sampai dengan 1200 mg per hari. Kemudian vitamin D 800 sampai dengan 1000 IU per hari. Kemudian kita anjurkan pasien juga untuk olahraga, terutama latihan beban weight bearing, kemudian latihan kekuatan dan keseimbangan 3 sampai dengan 5 kali dalam seminggu. Kemudian kita juga minta ke pasien untuk mencegah jatuh, kita evaluasi risiko jatuhnya, kemudian modifikasi lingkungan juga, pastikan lingkungan rumah itu aman, lantai tidak licin, kemudian juga tidak gelap, lampunya terang, kemudian juga pasien rutin untuk melakukan latihan keseimbangan untuk mencegah jatuh. Kemudian pasien kita minta untuk hindari faktor resiko seperti alkohol, merokok, kemudian juga malas makan atau diet yang berlebihan seperti itu. Kalau untuk terapi medisnya, indikasi terapi medis kapan kita mulai pengobatan osteoporosis jika ada riwayat patah tulang panggul atau patah tulang belakang sebelumnya. Kemudian BMD skornya itu kurang dari sama dengan -2,5. Lalu untuk nilai osteopenia itu kita juga bisa memulai terapi jika dengan nilai FREX-nya adalah lebih dari sama dengan 20% untuk fraktur osteoporosis mayor, kemudian nilainya lebih dari sama dengan 3% untuk probabilitas terjadinya fraktur panggul ya. Jadi ada indikasi 3 tadi untuk memulai pengobatan awal osteoporosis. Dengan pengobatan apa? Kita bisa berikan bisfosfonat oral. Selain dari yang kalsium sama vitamin D tadi ya, kita tambahkan bisfosfonat oral dengan alendronat 70 mg atau risedronat 35 mg. Kalau alendronat ini biasanya pilihan paling utama. Kenapa? Karena harganya murah dan paling sering juga ada di puskesmas. Nah, kalau risedronat 35 mg ini biasanya pilihan pada pasien yang nggak kuat asam lambungnya atau nggak kuat lambungnya perih ketika minum alendronat. Jadi kita bisa ganti risedronat 35 mg. Tapi dengan dua jenis pengobatan ini, alendronat ataupun risodronat, kita dosisnya itu hanya berikan 1 minggu sekali di hari yang sama setiap minggunya. Kemudian diberikan pada pagi hari pada saat perut kosong karena penyerapannya paling bagus itu pada saat perut kosong. Dan ketika obatnya diminum, kita tidak boleh berbaring selama 30 menit setelah minum obat. Kenapa? Karena bisfosfonat ini bisa iritatif terhadap esofagus. Jadi, gaya gravitasi itu akan mempengaruhi bisfosfonat ini cepat turun ke lambung. Posisi duduk itu bagus sekali untuk mendorong bisfosfonat langsung masuk ke lambung. Tetapi kalau kita berbaring, itu justru akan membuat bisfosfonat ini tertahan di esofagus, iritatif ke esofagusnya gitu. Jadi bisa mengiritasi esofagus. Kemudian setelah kita terapi awal, kita bisa rujuk ke dokter spesialis yang tepat. Apa saja? Yaitu dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis penyakit dalam endokrin, kemudian penyakit dalam reumatologi, penyakit dalam geriatri,
kemudian juga spesialis ortopedi, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi juga bisa, kemudian spesialis gizi klinik. Nah, berikut adalah guideline untuk terapi osteoporosis kurang lebih yang tadi saya jelaskan. Jadi kita kombinasi kalsium, vitamin D, lalu juga kita mulai bisfosfonat jika memang sudah ada indikasinya. Kemudian juga kita jangan lupa indikasi bisfosfonat itu yang tadi 3 hal tadi ya. Dilihat dari nilai T-score-nya ada osteoporosis atau tidak, riwayat fraktur panggul, kemudian osteopenia disertai dengan nilai freks yang berisiko tinggi. Ini adalah dari Kanada, ini adalah guideline dari Kanada. Guideline secara umumnya kita dari AACE atau ACE. Ya, kita juga bisa edukasi pasien dengan melakukan pencegahan, batasi konsumsi alkohol atau hindari sama sekali, kemudian hindari konsumsi kopi, kemudian hindari rokok, lalu juga rutin konsumsi kopi, kemudian konsumsi makanan, rutin konsumsi susu, kemudian juga kita harus konsumsi makanan bergizi seimbang, olahraga teratur, kita juga rekomendasikan pasien untuk cek kesehatan rutin 1 tahun sekali, cek BMD 1 sampai dengan 2 tahun sekali, dan tingkatkan kesadaran bahwa osteoporosis itu berbahaya karena bisa menyebabkan patah tulang panggul yang ujung-ujungnya akan menyebabkan kematian, seperti itu. Baik, untuk kesimpulannya, osteoporosis ini adalah suatu penyakit yang ditandai dengan berkurangnya densitas dan kualitas tulang. 3 tempat rawan osteoporosis itu ada di tulang belakang, panggul, dan pergelangan tangan, sehingga pemeriksaan BMD juga dilakukan pada 3 titik ini. Kemudian ada 3 jenis osteoporosis, yaitu osteoporosis primer, sekunder, dan idiopatik. Kemudian faktor resiko osteoporosis terdiri dari yang dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Jadi ketika menderita osteoporosis itu banyak hal-hal yang bisa kita kurangi ya, seperti merokok, kemudian juga alkohol, dan faktor-faktor resiko lainnya. Kemudian untuk diagnosis osteoporosis ditegakkan hanya melalui pemeriksaan BMD. Kemudian pemeriksaan lab lain yang berkaitan dengan osteoporosis bisa kalsium, vitamin D, dan N-meth osteokalsin, serta CTX selopeptide. Kemudian hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah osteoporosis antara lain dengan menghindari alkohol, rokok, kopi, diet gizi seimbang, konsumsi susu tinggi kalsium, kemudian konsumsi makanan bergizi seimbang, ya screening osteoporosis 1 sampai dengan 2 tahun sekali, kemudian juga kontrol ke dokter 1 tahun sekali untuk medical check up. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman dokter dan teman-teman nakes semuanya. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan atau kita sama aja ini diskusi aja ya dok ya. Diskusi yang mungkin diskusinya sedang saya pimpin gitu. Jadi kita sama-sama belajar aja ya dok. Baik, izin saya kembalikan ke Mbak Giani. Baik, terima kasih Dokter Valen atas pemaparannya ya. Ya, dengan waktu yang memang tepat waktu sudah bisa memaparkan yang cukup komprehensif ya sampai dengan terapinya gitu. Di sini di kolom Q&A sudah ada 2 pertanyaan nih Dok. Saya bacakan dulu yang pertama. Apakah indikasi pemeriksaan whole body BMD, apakah whole body lebih baik daripada lumbal? Nah, jadi seperti Oh, apa nih indikasinya untuk whole body BMD? Oh baik, dok izin untuk pemeriksaan BMD itu memang standarnya pada 2 titik. Pada 2 titik yaitu tulang belakang dan panggul. Ini standar yang ditentukan juga oleh WHO dan terbukti bahwa fraktur itu paling sering terjadi pada tulang belakang dan panggul sehingga pemeriksaannya sebenarnya hanya dilakukan pada 2 titik ini. Kalaupun whole body sebenarnya itu 5 titik lebih banyak, tapi hanya ditambah pergelangan tangan dan sisi kanan kiri aja. Jadi yang paling Hmm. utama pemeriksaan BMD paling penting berdasarkan WHO itu adalah tulang belakang, lumbal, dan panggul. Ini udah standarnya WHO. Jadi harus dilakukan pada 2 titik ini. Harus dilakukan pada 2 titik ini. Nah, tetapi bisa ditambahkan pada titik pergelangan tangan jika pada tulang belakang itu ada kondisi khusus seperti ada kifosis berlebihan, ada skoliosis berlebihan. Nah, takut penilaiannya tidak maksimal pada tulang belakang, jadi ditambah di pergelangan tangan. Nah, kemudian
ya titik lainnya sebenarnya nambah jadi 5 titik, tetapi hanya tambah kanan kiri. Jadi pergelangan tangan yang diperiksa kanan dan kiri. Kemudian panggul yang diperiksa panggul kanan dan kiri plus lumbal seperti itu. Nah, kalau misalnya ditanya berarti nggak boleh ya cek yang 3 titik kalau misalnya pasien mau 3 titik lebih lengkap. Sebenarnya tidak apa-apa, nggak apa-apa untuk melakukan pemeriksaan 3 titik. Tetapi memang harganya lebih tinggi dan sebenarnya eh, ketika ada pemeriksaan tulang belakang dan pemeriksaan panggul itu sudah bisa mempresentasikan osteoporosis. Jadi ketika tulang pergelangan tangan ini nilainya normal, itu nggak berperan, dok. Kita lihat utamanya itu adalah pada gambaran BMD di tulang belakang dan panggul. Kalau salah satu aja tulang belakang osteoporosis, maka kesimpulan alat tersebut akan osteoporosis. Ya, jadi antara satu aja antara tulang belakang ataupun panggul yang osteoporosis akan disimpulkan osteoporosis meskipun si pergelangan tangannya normal seperti itu. Jadi yang paling utama memang lumbal dan panggul ya dok ya izin. Ya, baik. Berarti sudah terjawab ya dok ya, gitu. Berarti bahwa memang sebetulnya secara cost efektif pun ya di dua titik itu, kecuali memang ada kelainan tertentu yang mungkin bisa mengganggu penilaian dari tulang belakangnya itu sendiri. Seperti itu ya dok ya. Baik, terima kasih. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana dengan pemeriksaan BMD metode ultrasound? Apakah bisa dipakai untuk mengukur T-score dan risiko fraktur? Oh baik. Nah, kalau pemeriksaan BMD yang paling bagus itu standarnya saat ini DXA ya dok ya. Jadi untuk mendiagnosis osteoporosis itu dengan DXA ya. Dan kita lihat dari T-score-nya seperti itu. Nah, kalau untuk dengan pemeriksaan ultrasound itu bukan standar internasional untuk menegakkan osteoporosis karena BMD yang digunakan itu adalah DXA. Kalau dari standar WHO yang tadi kapan ditegakkan osteoporosis itu adalah ketika T-score-nya minus 2,5 atau kurang dari minus 2,5 seperti itu. Oke, Nah, baik. kalau Berarti memang harus yang di XA ya, Dok ya, harus yang DXA. Kalau untuk ultrasound tidak penegakan. disarankan untuk menegakkan diagnosis. Oke, baik. Mungkin ini pertanyaan lanjutan ya, Dok. Apakah ankylosing spondylitis merupakan kontraindikasi BMD tulang belakang? Nah, itu kan ada gangguan tuh, Dok, di tulang belakangnya. Baiknya gimana ya, Dok, untuk BMD-nya? Baik. Nah, kalau ankylosing spondylitis berarti kita bisa tahu nih ada gangguan pada tulang belakangnya. Nah, kemungkinan akan mempengaruhi hasil BMD-nya. Sehingga yang paling bagus jika ada ankylosing spondylitis, kita melakukan pemeriksaan minimal 3 posisi. Jadi peran si tulang belakang yang ada kelainan atau bermasalah tersebut, ada gangguan anatominya, itu bisa diwakilkan dengan hasil pergelangan tangan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita jadi bisa jadi patokan nih, kalau misalnya salah satu antara pergelangan tangan ataupun panggul nanti osteoporosis, hasilnya osteoporosis gitu. Ya, ya, ya. Jadi kembali lagi ke yang tadi ya, karena memang ada Ya, kelainan di tulang belakangnya, jadi bisa dibantu oleh posisi lainnya gitu untuk jadi menentukan harus apakah minimal 3. minimal 3 berarti ya. Baik, berarti Ya. kalau pada yang normal biasa tidak ada kelainan, 2 sudah bisa menggambarkan dan bermakna gitu ya dok. Tapi Iya, kalau misalnya ada kelainan di tulang belakang, harap ditambahkan posisi lainnya, minimal jadi ada 3 posisi. iya, minimal 3 Mudah-mudahan posisi. sudah jelas ya. Ini dokter yang bertanya karena anonimus, jadi tidak bisa saya sebutkan namanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Dokter Elis Pramasinta. Selamat siang dok, mohon tanya olahraga rutin apa yang dianjurkan terutama pada usia lansia? Bertemu di sinar matahari sebaiknya pukul berapa? Berjemur di sinar matahari sebaiknya pukul berapa? Terima kasih. Baik, dokter terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau pada lansia itu yang paling penting hentakannya itu tidak
banyak ya, maksudnya jangan loncat-loncat seperti itu karena bisa membahayakan. Nah, kemudian juga yang paling disarankan itu seperti weight bearing ya. Nah, ini seperti eh, naik turun tangga itu sebenarnya nggak apa-apa, itu bisa merangsang kinerja ototnya lebih baik lagi. Kemudian melatih keseimbangan seperti Tai Chi, nah itu juga bagus. Kemudian juga ada senam osteoporosis, nah itu juga bagus dan disesuaikan dengan kondisi usia lanjut. Kemudian juga eh, jangan olahraga berat ya, jangan terlalu olahraga berat seperti lari karena banyak juga nih usia lanjut yang masih lari, ya kan? Ada Iya. pasien yang nanya juga nih, dok saya boleh lari atau enggak? Nah sebenarnya itu pastikan dulu kondisi medis pasien tersebut atau kondisi medis lansia tersebut. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya memang biasa lari atau biasa olahraga tersebut dan kondisi medisnya bagus dan pasien tersebut sehat itu nggak apa-apa. Tetapi kalau baru memulai itu nggak boleh karena bahaya juga. Nah, kemudian jalan kaki santai atau aerobik seperti biasa itu aman untuk usia lanjut. Kemudian eh, bagus juga itu yang bisa melatih otot kalau keadaan osteoartritis itu sepeda statis. Sepeda statis Oh iya ya. bagus untuk kondisi osteoartritis karena olahraga tersebut membuat beban tubuh itu berkurang, tapi otot kaki itu aktif bekerja. Nah, seperti itu. Balik lagi untuk menentukan olahraga yang bagus untuk usia lanjut, ini kita juga patut lihat kondisi medisnya ya. Kira-kira ada kondisi apa yang menyertai, misalnya osteoartritis. Oh, kalau osteoartritis berarti nggak boleh eh, beban berat banget seperti orang osteoartritis dengan obesitas, terus mau mau tai chi atau mau olahraga yang banyak berdiri senam. Nah, itu tentunya nggak terlalu bagus juga karena bebannya makin berat ke lututnya seperti itu. Jadi jangan lupa dilihat lagi kondisi medis dari pasiennya. Iya, Kemudian kalau berarti untuk berjemur ya, kalau untuk berjemur itu paling bagusnya itu dari sebenarnya yang bagus vitamin D-nya itu dari jam 11 sampai dengan jam 2 siang, Dok, sebenarnya. Tetapi kita juga pro dan kontra ya dengan penyakit kulit. Nah, takutnya dengan kelamaan berjemur di jam 11 sampai dengan jam 2 siang itu akan menyebabkan atau akan merangsang kanker kulit. Dan sebaiknya gini, kalau dari jam 11 sampai dengan jam 2 siang itu berjemur hanya 5 menit aja. Nah, tapi kalau dari jam 9 sampai dengan jam 11 itu berjemur bisa 10 sampai dengan 15 menit seperti itu. Karena penelitian juga membuktikan yang paling bagus vitamin D-nya sebenarnya di Indonesia jam 11 sampai dengan jam 2 siang. Seperti itu ya, Dok. baik, jadi memang kadang kita juga selain waktunya, Dok, kadang ada, saya pernah baca juga gitu ya di jurnal, selain waktunya, karena di kita ini kan negara tropis, kita juga bisa melihat UV index ya. Kalau di HP-HP sekarang Hmm. kan bisa dilihat tuh UV indexnya. Jadi baiknya kapan? Kadang kan di bulan-bulan tertentu juga mungkin jam 11 tapi masih agak mendung gitu ya. Jadi memang mungkin bisa disesuaikan juga gitu ya, Dok, selain waktunya juga UV indexnya. Baik, mudah-mudahan sudah terjawab semua ya pertanyaannya. Antusiasmenya cukup baik nih, Dok, untuk osteoporosis ini. Dan mungkin sebagai informasi tambahan, saya informasikan juga Bapak Ibu dokter bahwa selama bulan Juni ini kita juga sedang ada program untuk promo Hari Lansia ya. Jadi ada pemeriksaan panel Pro Healthy Geriatri 1 dan 2 dan juga panel osteoporosis yang kita kasih special price untuk seluruh pasien yang datang ke Prodia langsung maupun pemeriksaan melalui online ataupun aplikasi You by Prodia. Baik, saya ucapkan terima kasih Dokter Valen yang sudah memaparkan materinya dengan tepat waktu dan juga seluruh peserta yang hadir pada hari ini gitu ya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas dan sampai bertemu di kulap selanjutnya. Terima kasih, Dok. Iya, Izin terima kasih, Mbak. pamit. Terima kasih, Mbak. Izin pamit.